Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Ketemu lagi dengan Ibu Tria. Kali ini Ibu Tria ingin membagikan tips untuk mahasiswa baru, tips agar kuliahnya lancar jaya. Oke, jangan di skip-skip, jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan share ke teman-teman yang lainnya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Tips yang pertama, pelajari dan ikuti seluruh aturan kampus. Sebagai mahasiswa baru, kamu perlu mengetahui dan mengikuti aturan yang ada di kampus. Jangan sampai kamu menyepelekan aturan yang sudah diberlakukan di kampus, misalnya saja aturan dalam berpakaian dan memasuki kelas. Kamu harus benar-benar mengilhami semua aturan tersebut. Biasanya aturan ini ada di buku peraturan akademik, dan buku ini akan dibagikan pada saat Anda masuk sebagai mahasiswa baru. Ini biasanya dibagikan di dalam kegiatan PKKMB, yaitu pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Ya, jadi silahkan dibaca-baca lagi, dibuka lagi buku peraturan akademik yang dibagikan pada saat Anda awal masuk di kegiatan PPS, kalau dulu namanya ospek ya. Tips yang kedua, mulai ubah mindset. Menjadi mahasiswa tidak sama dengan menjadi siswa sekolah. Seluruh proses belajar mengajar tidak harus dibimbing dan diawasi oleh seorang guru. Mahasiswa harus bisa mengikuti materi yang diberikan oleh dosen. Dosen biasanya hanya meninjau materi kuliah. Selebihnya menuntut mahasiswa untuk membaca dan mencari literasi yang berbeda untuk memenuhi materi. Jadi sebenarnya topik ini sudah Bu Triana bahas di video sebelumnya. Dunia mahasiswa itu berbeda dengan dunia siswa. Kita ya, atau Anda sebagai mahasiswa akan dituntut untuk bisa mengembangkan diri, berpikir kritis ya, pandai berargumentasi, mencari literatur dari manapun dan kapanpun. Tips yang ketiga, temukan gaya belajarmu dan optimalkan. Tips selanjutnya untuk mahasiswa baru adalah kamu harus bisa menemukan gaya belajar yang paling ideal dan cocok untuk diimplementasikan. Ini akan menjadi salah satu kunci sukses dalam dunia pendidikan. Ada yang belajar dari malam sampai pagi, ada yang belajar dari pagi, ada yang belajar sambil mendengarkan lagu, ada yang belajar di lingkungan yang tenang, dan lain-lain. Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Temukan gaya belajar yang paling cocok untukmu, sehingga kamu dapat bersiap ketika tantanganmu menumpuk. Selain apa yang tadi sudah Bu Triana sebutkan, ini ada beberapa gaya belajar, misalnya dengan audio, mendengarkan, kemudian dengan melihat, dengan visual, atau kinestetik melakukan. Selanjutnya, tingkatkan kemampuan mencatat Anda. Kamu tidak perlu menuliskan semua yang dijelaskan instruktur. Yang harus kamu lakukan adalah mendengarkan dengan seksama penjelasannya, mencernanya, dan memperhatikan poin-poin pentingnya. Jangan hanya menghafal apa yang kamu tulis, tapi pahamilah. Selain itu, mencatat akan membantu kamu berkonsentrasi dan mencegah kamu tertidur selama di dalam kelas. Mencatat selama kuliah sangat penting karena materi saat ujian tidak hanya berasal dari buku, tetapi juga dari penjelasan yang diberikan langsung oleh pengajar di kelas. Tips berikutnya, bergaul dan luaskan pertemanan hingga senior. Ini bukan waktunya untuk hanya duduk di kelas dan tidak melakukan apa-apa setelah kelas. Inilah saatnya kamu harus rajin untuk berkoordinasi dengan teman. Entah itu berkoordinasi seputar pelajaran atau organisasi. Disinilah kamu akan memulai belajar untuk memasuki kehidupan dewasa dan dunia kerja. Jika kamu bisa berkoordinasi dengan baik, maka tidak mustahil jika kamu sudah siap untuk memasuki fase dunia kerja setelah lulus nanti. Selain itu, cobalah untuk berkenalan dengan senior karena bisa memberikan ilmu yang berharga. Misalnya bagaimana cara menguasai mata kuliah tertentu, bagaimana cara menghadapi dosen galak, info kos-kosan, dan berbagai hal tentang kehidupan kampus yang belum kamu ketahui. Kamu juga bisa meminjam buku atau catatan punya senior. Nah, biasanya kedekatan dengan senior ini bisa terjalin melalui kegiatan ospek atau PPS.
Berikutnya, melek informasi dan teknologi. Agar tidak ketinggalan dengan mahasiswa lain, perlu dibiasakan dengan informasi dan teknologi yang ada. Mahasiswa baru harus pintar mencari semua informasi yang tersedia. Kamu tidak hanya dapat menggunakan teknologi untuk mencari informasi terbaru, tetapi kamu dapat menggunakan teknologi untuk melakukan semua tugas selama waktu belajar kamu. Tips berikutnya, pelajari manajemen waktu yang baik. Di perguruan tinggi, kamu akan menemukan banyak kegiatan yang sedikit lebih sibuk daripada ketika Anda masih sekolah. Mahasiswa dituntut tidak hanya untuk belajar, tetapi juga untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh jurusan, atau kegiatan yang dilakukan oleh kampus, dan kegiatan di organisasi kemahasiswaan. Sebagai mahasiswa, Anda juga perlu bijak dalam mengalokasikan waktu untuk setiap kegiatan yang Anda ikuti. Untuk melatih keterampilan Anda sepenuhnya, Anda dapat melakukannya menggunakan manajemen waktu terstruktur. Tips berikutnya, perluas wawasan dalam kaitannya dengan bidang studi kamu. Pada tahun pertama studi, materi pelajaran biasanya kurang kompleks dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Namun, jika kamu baru mulai kuliah dan ingin memperluas wawasan kamu di luar jurusan kuliah yang telah kamu pelajari sejak kelas 1, tidak ada salahnya membaca buku dan menonton video instruksional di internet yang ini dapat memperluas wawasan kamu. Tentunya sebelum belajar di kelas akan lebih mudah untuk memahami materi perkuliahan terlebih dahulu. Jika kamu rajin belajar mulai sekarang, dalam beberapa tahun kamu akan dapat memahami materi selanjutnya yang lebih rumit dengan lebih mudah. Jadi siapkan, prepare, rajinlah belajar ya. Kalau kamu misalnya mau masuk kelas, kamu belajar dulu, maka kamu akan mudah sharing dengan dosennya ya. Jadi kamu persiapkan dulu sebelum masuk kuliah. Dan kamu tidak ada salahnya kok cari informasi di luar apa yang sedang kamu pelajari gitu ya. Atau kamu bisa membaca buku yang misalnya kaitannya dengan mata kuliah yang sedang kamu pelajari di buku literatur lain atau dari internet, sehingga nanti informasi yang akan kamu dapatkan lebih luas daripada kamu hanya menerima informasi saja dari dosen atau dari teman di dalam kelasmu. Kamu bisa sharing-sharing, kamu bisa argumentasi, kamu bisa bertambah berpikir kritisnya gitu ya, karena banyak informasi yang kamu dapat dari berbagai literatur atau dari berbagai sumber. Tips berikutnya, berkenalan dengan dosen. Selain kenalan dengan senior atau kakak tingkat, kamu juga bisa berkenalan dengan dosen yang mengajarmu di kampus. Cara paling mudah untuk berkenalan dengan dosen adalah dengan menjadi ketua kelas atau sipen. Karena apa? Ketika menjadi ketua kelas atau sipen, tentunya kamu akan banyak menghubungi dosenmu terkait jalannya perkuliahan. Jadi kalau misalnya kamu jadi sipen di mata kuliah tertentu, tentu kamu akan sering kontrak dan komunikasi dengan dosen tersebut. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi semakin Anda banyak komunikasi dengan dosen, tentunya dosen itu akan lebih banyak mengenal Anda. Tips yang terakhir, jangan menyerah. Ada lagunya loh. Jangan menyerah, jangan menyerah. Oke, salah satu hal yang harus kamu peroleh dengan pendidikan adalah ketabahan. Ya, variasi perkuliahan bisa sedikit berlebihan saat kamu baru memulai. Namun, kamu perlu merasa lebih baik. Jangan malas atau putus asa mengikuti perkuliahan. Memasuki fase baru dalam hidup membutuhkan penyesuaian dan usaha yang ekstra. Namun, kamu harus tahu bahwa kamu harus belajar banyak selama tahap ini agar bisa sukses di masa depan. Oke, intinya jangan menyerah ya teman-teman. Baik teman-teman, ini sudah sampai ke slide terakhir ya. Sebelum saya tutup ya, jangan lupa yang belum subscribe dulu supaya Bu Triana ini makin semangat berkaryanya. Kemudian jangan lupa like dan share. Kalau ini bermanfaat untuk teman-teman, Anda share ke yang lainnya dan itu bermanfaat juga untuk orang lain. Tentu faedahnya, pahalanya juga untuk Anda semua. Semoga kita sama-sama berkah ya. Semoga kita selalu sehat. Mungkin sebelum Bu Triana akhiri, Bu Triana mohon maaf kurang lebihnya. Semoga
bermanfaat ya. Jangan menyerah sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih, tetap semangat. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe teman-teman.